Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Dan sebagaimana biasa juga, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan pertama untuk kesehatan Buya dan kesehatan kita semua peserta Al-Hasani agar selalu diberi kesehatan yang prima sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita niat membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit, semoga segera disembuhkan penyakitnya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga kita dimudahkan dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala haziniyah sa'iul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب زدني علما نافعا وارزقني فهما والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang untuk selanjutnya waktu dan tempat diserahkan kepada Bendawati. Ya, makasih Pak Helmi, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ada 32 ya. Mohon maaf sebelumnya suara saya ada setengah hilang. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan maksimal ya Bapak Ibu. Rencananya sore hari ini dan mungkin dalam waktu beberapa kali pertemuan saya akan membahas untuk akar kata yang siap, itu yang di tengah maupun yang di tengah saja. Siapnya ada juga yang di pinggir saja, yang kata-kata ketiga, ada juga yang dua-dua. Nanti kita bahas ya. Mungkin ada yang sudah pernah, tapi mudah-mudahan nggak bosan ya. Bosan tapi untuk semakin mengenal. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Silakan dipersiapkan. Pak Helmi akan membantu saya untuk ini enggak ya? Untuk menampilkan supaya bisa whiteboard. Pak Cuca ada. Soalnya whiteboard saya tampilannya yang kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa, kita pakai aja. Bapak Ibu kita mulai ya.
Ada Pak Suarman ada kan ya? Ada. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kita mulai step by step dari yang akar kata sia di tengah dulu Pak Suarman ya. Untuk memilihkan baru kita ke nanti mungkin yang Pak Suharman nggak bisa terbahasa. Nah, saya sambil hemat suara ini karena kalau ngomong banyak itu debat. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi sebelum kita ke akar kata sia yang di belakang, mungkin kita ini dulu ya akar kata koma. Ya, jadi kalau fa'ala itu koma, misalkan ya. Nanti harusnya KKS artinya kan ini ya harusnya ya. Kalau secara prosesnya ya. Nah, dalam hal ini dia ditukar harokat. Kenapa? Karena sia itu sejatinya nggak berharokat. Tapi yang justru harusnya huruf normal. Nah, di sini kan menyalahi sunatullah ya. Maka kita tukar. Sehingga menjadi ini adalah prosesnya. Ini hasilnya adalah yakum. Jadi ini yang kita pakai. Nanti zada juga begitu. Nah, kalau zada kan dari ya sehingga ya itu ya kalau pola fa'ala. Kemudian kalau pola af'ala, contoh lagi af'ala. Harusnya KKL-nya kan gini kalau kita tulis ya. Aqa. Harusnya gitu ya. Tapi tadi ini huruf sia, karena ini berharokat, sedangkan huruf yang bukan sia yang seharusnya berharokat malah enggak. Nah, ini kita tukar. Kita tukar ya. Menjadi begitu seterusnya itu ya. KKS yang harusnya begini. Yuk harusnya ya. Yuk wimu harusnya ya. Tapi tadi sia berharokat ini malah nggak berharokat. Maka kita tukar dia harokatnya, kita tukar harokat dulu. Kalau ditukar harokat jadi gini, kita tukar dulu. Yuki gitu ya. Yuki gitu. Nah, ketika ini kasroh, maka siaknya menyesuaikan diri. Menjadi karena ini kasroh kan sebelumnya menjadi yuki. Nah, jadi sia itu seluas itu sia itu ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya yang saya kotakin ini. Ini hasil akhir untuk KKS adiknya. Ini hasil akhir untuk KKN. Yang sebelumnya proses. Itu kalau siaknya di kalau siaknya di pinggir nggak ngaruh dia kalau di pinggir saja ya, kecuali kalau di tengah dan di pinggir nanti ada ininya sendiri. Silakan itu dibenarkan. Kemudian kalau pola fa'ala misalkan ya fa'ala. Kan harusnya gini ya. Gini ya kalau ngikutin itu ya. Harusnya gini kan. Tapi huruf alif itu belum ya kita jumpai dalam bentuk tasdid gitu ya. Maka dia kembali ke huruf asal. Ya, menjadi apa? Qawwama gitu. Oke. Kemudian selanjutnya misalkan pola istafala misalkan. Harusnya kalau ngikutin itu kan gini is gitu ya is ama gitu ya. Nah di sini lagi huruf sia kok berharokat malah yang bukan huruf sia tidak berharokat di sini jadi is
Istaqomah gitu. KKSAD-nya harusnya gini. Alifnya jadi ya kan? Yas. Harusnya yas. Harusnya gini. Yas. Salah. Yas. Istaf'ala kan yastaf'ilu ya. Yas. Harusnya gini. Yastaf'ilu. Gini kan? Harusnya gitu kan? Ya kan? Harusnya gitu. Nah, di sini tuh harokat ini. Karena kofnya justru sukun, alifnya malah berharokat, bukan harokat. Apa yang terjadi? Ya. Taki kan? Ki. Kemudian ini sukun gitu kan? Bukan harokat dulu. Nah, si alif tadi menyesuaikan sebelumnya ki. Jadi ya, betul ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan contoh ya, pola fa'ala. Harusnya kan gini. Atau pola fa'ala dulu aja. Fa'ala, harusnya gini. Fa'ala. Kan alif ini alif pola ya Bapak Ibu. Sedangkan ini huruf pertama akar kata, kedua, ketiga. Nah, kita pasang koma tadi. Berarti kan ko, nah, ko gitu kan. Ini alif ini alif pola. Nah, kemudian alifnya itu adalah alif kan? Kan gitu Bapak Ibu ya. Gini. Jadi kan gini. Mana sih warnanya? Kan gini ya. Ya nggak Bapak Ibu. Nah, dua alif ketemu, maka ini kembali ke asal. Wow. Karena kan ini tadi akar kata. Ya kan? Kalau seperti ini gimana coba ini ya? Nggak bisa kan? Maka si alif yang akar kata, kan alif ini akar kata ya. Yang biru ini ya. Maka berubah lagi menjadi wow, menjadi wow. Jadi wow ini wow akar kata, alif ini adalah alif pola. Jadi sesuai ke ini apa ya namanya? Huruf sia itu seluas itu. Dan seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini mah harus ada screenshot karena ini bukan. Silakan Bapak Ibu screenshot sambil saya nyiapin perangkat. Bisa screenshot masing-masing. Kok saya belum ada yang mengupdate ya? Pak Hani nggak ada yang saya Pak Hani. Bu Ella, hostnya Bu Ella. Oh iya. Lempar. Bu Ella sudah di screenshot? Sudah. Ya. Itu sia di tengah. Zada prinsipnya sama ya Bapak Ibu. Ya, zada. Kalau zada kan alifnya dari ya. Karena kan alifnya dari waw. Kola dari waw. Jadi prinsipnya sama. Oke. Ini cukup ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Jadi kalau sia itu pada dasarnya tidak boleh berharakat ya Bu. Pada dasarnya, artinya gini, ketika ini berdampingan dengan pada dasarnya Pak umumnya ya. Nanti kalau ketemu yang 1, 2 yang nggak sesuai dengan kaidah itu hal yang wajar. Biasanya gini, ketika berdampingan contohnya ini Pak. Kof yang ini Pak, saya menunjuk kelihatan nggak Pak? Ya, ini kan yang umum ya. Nah, ini kan huruf sia berdampingan dengan yang bukan sia. Ya, betul. Yang berharokat, huruf normalnya malah nggak berharokat. Secara kaidah yang punya hak berharokat duluan siapa? Jadi kalau saya sudah menggunakan istilah nggak sesuai sunatullah gitu. Nggak sesuai lazimnya gitu. Harusnya lazimnya kan. Maka dalam hal ini kita tukar. Ya, kita tukar. Ya. Tapi ini ya Pak ya untuk sia yang di tengah ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mari kita lihat yang akar kata sia di belakang doang. Di tidak sia. Wow.
Itu pun penulisannya di dua kamus berbeda. Mari kita lihat contohnya. Kata hada, silakan bandingkan, bukan hada kali, hayya. Buka kamus Munawir, buka kamus Mahmud Yunus. Penulisan hayya itu ada sedikit perbedaan, tapi sejatinya sama. Cuma penulisannya. Hayya di Mahmud Yunus bisa bantu halaman berapa? Hayya 112. Mahmud Yunus tulis di Mahmud Yunus dan Mahmud Yunus tulis di ya pakai berhak dengan ya silakan hayya pakai titik tapi pakai harokat juga di Munawir di halaman 112 ya tadi ya. Ini di halaman 315. Halaman 315. Di Munawir nulisnya gini ya gitu kan? Iya. Itu sejatinya sama aja. Intinya berarti dia hidup. Mau dititik nggak dititik dia hidup dan itu adalah ya. Kalau yang belakangnya nggak ada harokatnya dan nggak ada titiknya dan tidak berharokat, kuncinya di harokat. Tidak berharokat itu sejatinya bukan ya. Sejatinya bukan ya. Nah, secara apa namanya penguraian ke-14 itu berbeda. Ya, mari kita kelompokkan dulu sebelumnya. Mari kita kelompokkan kelompok yang ada harokatnya dan kelompok yang tidak ada harokatnya. Contohnya salah satunya hayya. Ini dua-duanya berharokat. Hayya ini berharokat gitu. Cuma cara penulisannya aja di Mahmud Yunus dengan Ibu Nawir berbeda. Tapi sejatinya dia berharokat. Berarti kita anggap apa kalau berharokat berbalik? Hidup kan? Ya, hidup. Ya, tapi juga dibilang hidup 100% juga enggak. Nanti berlaku juga hukum yang dia jadi apa ya? Semi hidup itu. Ya, nanti gitu. Nah, ini yang berharokat itu bisa dilihat ini silakan dilihat di Mahmud Yunus cari sendiri, saya lupa halamannya, dicari bisa bantu nyari mungkin. Ini halaman berapa di Mahmud Yunus ada kayaknya. Ini berharokat. Kemudian ini juga berharokat. Ini juga berharokat. Panaya juga berharokat. Itu yang belakangnya ya. Ada juga belakangnya wow. Nanti bisa dicari ya Bapak Ibu ya. Sekarang mungkin syahwa ya. Nah, satu aja. Ada yang belakangnya adalah wow, berharokat. Itu yang berharokat. Yang berharokat. Ya, ini yang berharokat. Sia, huruf ketiga akar kata sia yang berharokat. Huruf ketiga akar kata sia yang berharokat. Dan lain-lain masih banyak ya. Ada juga huruf sia yang tidak berharokat. Ada juga huruf sia yaitu contohnya wakoya.
Nggak berharokat. Bisa dicek mungkin. Wafaya. Wafaya. Kemudian Hadaya, Syaya hadaya. Nggak berharokat. Kemudian nawa. Nawa tidak berharokat juga. Bana juga tidak berharokat. Bana. Termasuk asanya juga kalau nggak salah nggak berharokat ya. Kalau lihat tadi itu kita nggak bawa Saria itu Bundawati. Kenapa? Kalau ini di halaman 197 itu Saroya. Saroya itu ianya nggak berharokat. Di mana Bu? Di halaman Muhammad Yunus 197. Saroya 197. 197. Syaro 197. Iya. Sebelah mana, Bu? Sebelah kanan nomor 3. Oh ya, nggak berharokat ya? Iya. Oh, enggak ya. Betul, nggak berharokat ya? Iya. Ada harokatnya, cuma nggak ada titik. Nggak ada titik, nggak ada. Iya, ada harokatnya, tapi ini apa tuh ianya nggak bertitik gitu. Kan cuma gini Bu. Jadi gini. Yang itu hanya masalah versi penulisan. Jadi gini. Kan Saria. Di situ apa? Saroya. Tapi pakai titik ya. Ya-nya pakai harokat. Pakai. Oh ya, tinggal saya tulis di sini berarti Saroya. Ya, pakai titik ya. Apa pakai patah ya, Bu ya? Iya. Oke. Sudah Cukup ibu-ibu. Nggak pakai titik. Iya, Ibu kalau pakai titik nggak pakai titik itu hanya masalah penulisan. Kalau ini dilihat di Munawir akan ada titiknya. Ini kan tadi sudah dikasih penjelasan di depan ya Bu ya. Jadi ada penulisan versi yang pakai titik, ada yang nggak pakai titik. Poinnya bukan pakai titiknya, tapi dia berharokat. Itu hanya masalah penulisan. Nanti kita cek. Iya. Di Munawir pakai titik Bunda. Jadi itu hanya masalah penulisan ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu cek ini yang pakai titik di Munawir. Kemudian bukan berarti ini salah. Bukan berarti yang saya tulis ini salah. Harusnya nggak pakai titik Bundawati misalkan gitu. Boleh nulis begitu itu versi Muhammad Yunus. Iya. Terus kemudian berarti ini walinya salah, saya nggak pakai titik. Boleh begitu, itu versi Muhammad Yunus. Oke Bapak Ibu, jadi tidak memperdebatkan dipakai titik apa nggak pakai titik ya. Iya. Karena kamusnya memang dua versi penulisannya. Yang terpenting poinnya adalah dia berharokat dan tidak berharokat. Oke, fokusnya Harokat atau nggak berharokat. Mari kita lihat, semua ini berharokat di akhirnya. Berharokat. Yang bawah berharokat di akhirnya. Ya. Jadi poinnya di huruf ketiga akar kata berharokat dan tidak berharokat. Tidak membahas pakai titik apa nggak pakai titik. Karena itu masalah versi penulisan yang berbeda. Bisa difahami Bapak Ibu maksud saya? Iya. Jadi kita tidak membahas kok itu pakai titik ini nggak pakai titik. Karena dua-duanya betul. Dua-duanya itu versi penulisan di kamus. Nanti kalau di Al-Quran gimana? Tidak Al-Quran aja. Karena memang penulisannya dalam itu kan memang dua versi. Ya, oke Bapak Ibu cukup ya. Insya Allah. Iya. Oke, kita lanjutkan. Silakan di screenshot. Nah, saya mau membahas perbedaannya bagaimana kalau yang pakai titik atau pakai harokat dengan yang nggak pakai harokat. Sudah Bu Ella? Sudah.
Oke. Sebelum ke situ, maka ini kaitannya dengan ringan dan berat bacaan. Maka kita harus tahu ini. Berat, Bacaan berat. Dikatakan berat ketika huruf terakhirnya itu ya, huruf ketiga akar katanya ya, ketemu dengan waw. Huruf ya ketemu dengan waw. Misalkan ya-nya tuh you. Ketemu dengan waw. Maka ininya pergi. Ya-nya. Ini huruf ketiga akar kata ya. Ya-nya tadi. Maka pergi ya. Sehingga tinggal apa? Tinggal waw. Karena sudah pergi. Apalagi i. Huruf ketiganya ini kemudian ketemu yi. Ya. Yi. Biasanya ini huruf ketiganya ini pelakunya biasanya. Yang ina itu ya. Oke. Maka ini juga pergi. Yi pergi. Kemudian wu. Nah, wu. Oke. Maka ini juga pergi. Kemudian selanjutnya wi. Ini juga wawnya pergi. 3 ini wawnya pergi. Apa? 4 ini hurufnya pergi. Ya, jadi kalau yu itu berat. I itu berat. Wu itu berat. Wi itu berat. Ya. Kemudian ketika misalkan doma ketemu dengan ya sukun. Ini berat secara bacaan. Tapi bukan hilang. Tapi menyesuaikan diri menjadi kasroh. Jadinya apa? Yi. Jadinya yi gitu ya, kasroh. Selanjutnya ketika kasroh ketemu dengan waw sukun, yu itu berat. Maka ini menyesuaikan diri menjadi do. Itu dipegang itu. Mari kita bahas. Ya. Yang doma yang kasrah ini akar kata ketiga. Akar kata. Jadi gini Pak. Yang bisa hilang ini akar kata ketiga. Yang hilang akar kata ketiga. Yang ini bisa akar kata ketiga. Bisa juga akar kata. Ya, lebih tepatnya akar kata ketiga. Nanti lebih tepatnya akar kata ketiga. Tapi ada juga di akar kata kedua yang dia siap. Nanti Pak akan kelihatan dengan jelas nanti kalau sudah kita urai. Kita urai dulu ya Pak. Baik. Mari kita lihat KKL. Pelakunya apa saja mewakili? Hum. Hiya. Hiya. Huma. Hunna. Oke, mewakili ya, kita ambil yang mewakili. Ini kita ambil KKL. KKL dulu. Hada berharokat tidak ya-nya? Tidak. Mari kita lihat. Kalau di sini kan harusnya gini ya, Bapak Ibu Muslimah. Hada tambah alif kan? Menjadi hada. Ya itu bisa kalau ketemu alif. Ya itu hidup kalau ketemu alif. Itu namanya apa namanya? Jadi ya itu bisa kalau ketemu alif, ya. Oke, jadi hidup. Ketika terkurung, mari kita proses hada. Ditambahin apa Bapak Ibu? Wow. Ini kan menjadi gini. Hada yu. Nah, hada yu gini kan? Mari kita fokus ke akar kata.
kata tiga ini. Berarti kan ini Bapak Ibu. Ya enggak? Ya enggak? You Akar kata ketiga ketemu wow. You. Berat enggak? Berat. Ya. Hilang. Hilang jadinya apa? Hadau. Betul. Hadau. Nah, kalau sudah ada hadau, ini fathah nih. Ketemu wow. Fathah. Ini kan enggak ada ya? Iya. Berarti enggak. Ini fathah ketemu wow. Kalau kasrah ketemu wow baru enggak bisa. Tapi kalau fathah ketemu wow kan nggak masuk dalam urusan ini kan? Iya. Kecuali kalau ini hadimu baru. Berarti ini bisa akar tiga akar kata kedua ini Pak. Iya. Jadi hadau nggak ada di sini, yang nggak boleh tuh iu. Berarti au boleh nggak? Boleh. Kan ini yang berat iu. Yang berat. Sedangkan ini au boleh au. Gitu Pak Itu maksudnya. Jadi bisa akar kata kedua, bisa akar kata ketiga kalau ini ya Pak ya. Sudah kebayang Pak ya? Iya. Mari kita lihat hia. Hia itu dia sama-sama tunggal. Sama-sama tunggal. Sama-sama tunggal ini ya, dengan ini sama. Saya kasih tanda ya. Ini sama. Saya kasih tanda hitam dua dengan hia sama-sama tunggal. Recording ya itu mati, maka kita perlakukan dia mati. Jadi gini maksud saya. Jadi dihada itu gini. Hada. Ya. Kalau di sini ditambahin apa? Tak suku. Nah, kalau dia dengan dua itu sama-sama tunggal, kita perlakukan ya tadi sama dengan sejatinya tunggal itu dia mati. Maka terjadi pertemuan mati sukun dengan sukun, berantem. Yang ngalah adalah dia, pergilah dia. Jadinya hadat. Silakan dipahami Bapak Ibu. Karena nanti kalau yang titik penolakan beda lagi. Oke. Sekarang kalau huma ditambahin apa? Jadi hada ya gitu ya. Kalau rumusnya kan gini, huma itu fa'alaka gitu kan? Fa'alaka berarti yaknya hidup kan? Jadi kalau tunggalnya dia yaknya mati. Dia ikutin hukum yaknya mati. Tapi kalau di rumah secara rumus apa Bapak Ibu? Fa'ala maka dihidupkan fa'ala hidup dia sesuai dengan rumus karena enggak tunggal. Jadi kalau kita ini kan jadi gini. Hada ya. Nah, kalau ini ya alasannya karena 4 berturut-turut harokat fathah. Ada 4 harokat fathah berturut-turut. Kalau ada dia berturut-turut berharokat fathah itu dia hilang nggak bisa. Maka menjadi hadata. Jadi kalau hilangnya di sini karena berantem, pertemuan dua sukun, hilangnya di sini karena dia berharokat di mana berturut-turut harokatnya 4, maka sianya ngalah lagi dia. Sekarang Huna. Oke. Huna gimana? Hadaina. Ya, hadaina. Nah ini bisa. Berantem enggak? Memang dia rumusnya sukun. Sesuai kan Bapak Ibu? Kan rumusnya fa'ala. Memang disuruh mati kan? Yaknya memang mati kan Bapak Ibu? Iya. Makanya dan dia berantem dengan nun juga kan? Iya. Gitu. Dia nggak pergi. Dia tetap ada tapi mati sesuai dengan rumus.
Sampai situ silahkan diamati, difahami. Bagi yang pernah dapat ini berarti dibenakkan lebih terbenakkan lagi. Karena ini saya ulang beberapa kali ya. Tapi bagi yang baru mungkin ya. Pak Suarman pernah nggak menyampaikan ini Pak Suarman ikutan? Saya dulu pernah dari Bu Wati juga kalau saya tidak salah, tapi waktu itu saya belum ini Bu Wati belum menangkap Bu Wati. Ya, pengulaman kedua sekarang diulang lagi Bu Wati, jadi saya terus tadi Bu Wati. Saya mau izin Bu Wati. Oh iya. Misalnya yang patah tadi Bu Wati. Misalnya patah di sia itu misalnya domah dia. Ini mah fathah Pak. Jadi fathah yang berturut-turut kalau ada sia nih, kemudian sia-nya itu berarti fathah, kemudian kemudian dia beruntun ada fathah. Nah, itu hanya fathah Pak. Kalau domah enggak. Oh, kalau domah enggak itu ya. Harus fathah. Oke, terima kasih Bu. Ya. Sudah Bapak Ibu, saya hapus. Bu Ella silakan. Udah Bu Ella? Sudah ganti. Saya ganti dengan yang bukan ya. Tapi wow. Silakan dibuka akar kata ini. Ini silakan dibuka di kamusnya. Ini aslinya alifnya apa? Aslinya wow. Aslinya wow ya Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika pelakunya tunggal gua, maka dia berubah menjadi alif sesuai dengan kamus. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Jadi kuncinya pelakunya tunggal lagi berarti. Ya, ini pelaku gua. Jadi ini aslinya sebenarnya gini. Nah, aslinya gitu. Ya. Aslinya kan sesuai dengan kaidah sia nomor 2 ya. Analognya kan gitu ya. Huruf ya berubah menjadi alif, kalau mau jadi alif kan. Ini aslinya olawa. Oke, itu ditunggalnya. Ketika di huma, perhatikan. Khola, harusnya kan gini, khola tambahin apa? Alif. Alif ketemu alif kayak tadi nggak bisa kan? Mau di alif kuadrat nggak bisa, bukan matematika. Betul. Si yang berubah itu adalah akar kata. Kalau pelaku mah nggak bisa berubah. Kahola wa tambahin alif. Ini pelaku salah di sini. Ya, jadi di sini ya alif. Sampai situ bisa dipahami Bapak Ibu. Ya. Kesini juga gitu, bukan hum.
wawu, alif. Menjadi bukan kholawa dong, kholawu. Kan fa'alu kan? Ya, jadi menjadi gini kan hasil akhirnya ini kholawu. Sebentar. Gini kan Bapak Ibu? Masih ada catatan di atasnya. Ini Pak. Ya kan? Boleh nggak? Yang hilang ini akar kata ketiga. Ini kenapa hilang? Karena akar kata ketiga. Akar kata ketiga wawu ketemu wawu sukun, maka pergi dia. Jadi apa? Bukan holu. Kan ini. Kan u-nya pergi. Perginya dengan haknya. Jadi kholau. Oke, sampai situ bisa difahami. Ketika dihia, maka dia sesuai dengan aslinya, karena dihia itu kan nggak berharokat, kholam, nggak berharokat kan? Ya, wawunya itu nggak berharokat gitu, si alifnya itu nggak berharokat. Tambahin tak sukun. Si alif ini sejatinya nggak berharokat kan aslinya? Ya aslinya nggak berharokat ya, maka dia menjadi pertemuan dua sukun. Pergi. Menjadi apa? Kholats. Di huma, bayangkan rumus huma gimana? Kholawa. Karena fathah kan gitu. Nah, si wawunya berharokat fathah, ketemu beruntun 4 kali. jadi kholawa. Ya, yang nggak boleh bukan 4 aja ya, lebih dari 3. Lebih dari 3. Berarti bisa. Pokoknya lebih dari 3. Maka ini pergi dia. Kenapa dia pergi? Karena bertemu dengan harokat berturut-turut 4. Maka menjadi di huna kan fa'al, berarti apa? Ya, boleh tidak waw sukun dan tidak bertemu juga dengan nun. Jadi dia bertahan dalam keadaan mati sesuai rumusnya. Dalam keadaan sukun sesuai dengan rumusnya. Terima kasih banget berarti baru terbenakkan saya. Kalau Pak Heni saya terbenakkan sebenak-benaknya. Aduh, makasih banyak berarti. Alhamdulillah, barunya malah terbenakkan. Iya, memang harus nggak bisa sekali 2 kali, Bapak Ibu. Berarti yang dia ini alifnya yang kecil berarti ya? Kenapa? Dan dia alifnya berarti. Sebenarnya sama aja Pak, aslinya gini, mau ditulis waw juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya gini Bapak Ibu ya. Di sini tuh kenapa saya nggak mau dirubah itu sebenarnya gini. Sejatinya dia sukun gitu. Kenapa? Sesuai dengan aslinya di pelaku. Jadi kalau dia itu memperlakukan siap huruf siap itu sesuai dengan di tunggalnya. Dia kan tunggal. Gua kan tunggal. Jadi makanya saya tulis alif gitu. Yang sejatinya dia itu tidak berharap. Apa alifnya? Enggak. Alifnya Pak. Yang alif yang pergi. Yang pergi sia bukan itu. Ingat sia datang pergi sesuka hati. Itu yang pertama. Apa yang sia sifatnya bisa berubah, bisa hilang. Nah, dalam hal ini hilang. Dalam hal ini dia hilang.
Ingat ya, Ingat ya, yang hilang adalah huruf huruf sia sia yang yang ketiga, ketiga, akar kata sia yang ketiga yang sia. Kalau kedua nggak bisa hilang ya Bapak Ibu. Jangan coba-coba menghilangkan yang kedua, habis nanti. Ya. Di awalnya kalau dihilangin pakai rumus ini, teorinya ini, habis semua. Nggak tersisa. Jadi yang kedua bisa berubah harakat ya Bu Oti? Bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya, nanti harus ada ininya Pak baru bisa. Ya. Terima kasih. Kita makanya bahasnya step by step ya Pak. Ini akar kata sia yang di yang belakang yang satu sia. Nanti ada yang dua sia. Nah, sekarang yang satu sia pun ada yang berharokat, ada yang tidak berharokat. Yang kita bahas tadi yang tidak berharokat ya Pak ya. Ya. Ini bacaan berat. Di luar itu berarti masuk ringan, berarti tidak perlu dirubah. Jadi harus hafal nih Bu. Yang diambil kalau saya tambah ini yang ringan malah tambah itu. Kalau ringan memang nggak perlu dihafalkan. Jadi ini benar-benar misalkan gini. Masuk ringan apa berat? Ringan itu. Ringan karena bukan ini gitu. Jadi ngapain saya tambah-tambah hafalan? Saya tulisin daftar ringannya ini, malah tambah banyak hafalan. Kalau ringan kan boleh. Jadi lebih baik hafalkan ini aja. Bawa dengan gitu juga ya. Iya. Misalkan gini Bu, misalkan ada gini kata. Ya, boleh nggak? Ringan apa berat? Ringan, karena beratnya ini. Iya. Gitu aja Bu Des. Iya. Padahal belum lagi Bu Des. Misalkan lagi Bu Des gini, ringan apa berat? Itu berat, Bu. Kok berat? Kan cuma ini Bu Des. Beratnya cuma ini. Beratnya cuma ini. Itu berarti ringan. Kalau saya tambahin hafalan ringan, jadi berat. Itu aja. Kalau bisa ini ditulis Bapak Ibu. Tempat belajar Bapak Ibu 6 itu. Sambil minum teh, sambil lihat. Sambil nonton TV, sambil lihat meja. Alhamdulillah. Padahal dulu udah pernah diajarin juga, baru sekarang kayaknya paham. Nggak apa-apa Bu. Mungkin ilmunya hilang, tapi pahalanya nggak hilang. Kalau dulu kan udah Wati ngajarin kayak ini ya, Hawaya. Ya. Beda itu, ya. Kan belum kita belum ngebahas yang itu. Ini cukup Bapak Ibu. Oke, jadi biasanya di belakang itu memang ya sama wawunya berubah jadi alif gitu. Oke. Jadi kalau yang kholawa yang ini Bapak Ibu, kholawa yang nggak berharokat itu, yang kholawa aslinya kayak gini, wawunya nggak berharokat itu, dia berubahnya jadi gini. Nah, jadi alif. Saya ulang. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Dulu ya. Ini sudah? Sudah. Silakan yang screenshot bisa yang mungkin nggak ada di grup. Bu Riri, kenapa Bu Riri? Bu Riri sudah terbenarkan sebenak-benaknya kan? Mulai benak. Mohon izin Bu Oti. Ya, silakan Pak. Mohon ke Pak Elmi sama Bu Ella, nanti mohon saya dikasih. Oh iya. Oh Pak Suharman nggak masuk ini ya di grup. Iya. Iya. Terima kasih. Harman.
Iya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Iya. Saya hapus. Iya. Oke. Mari lihat. Silahkan di sini. Bentar ya, saya tulis di sini aja deh. Berarti yang tadi bisa di ini. Kalau yang tidak berharokat, itu adanya hanya gini. Contohnya ya. Sama yang gini. Yang kayak gini. Yang ini aslinya adalah khola yang tidak berharokat. Jadi kalau wawnya tidak berharokat, dia berubah jadi alif. Waw yang tidak berharokat berubah jadi alif. Tapi yang tidak berharokat itu tetap. Contohnya adalah kalau yang berharokat kan tidak berharokat ya. Ini tidak berharokat nih yang ini. Ini tidak berharokat. Huruf ketiganya tidak berharokat ya. Huruf ketiga. Akar kata tidak berharokat. Kalau ini huruf ketiga, akar kata berharokat. Contohnya adalah hayya. Nah, kalau yang waw, contohnya bisa dilihat di kamus 168. Sarua. Kalau yang wawnya berharokat, itu dia nggak berubah jadi alif. Ini ada di 168 Mahfuz. Jadi kalau di sini khola ini aslinya waw, tapi karena nggak berharokat dia berubah jadi alif. Tapi kalau sarua wawnya berharokat sehingga nggak berubah jadi alif. 69. Bu Ella yang screenshot tadi bisa di Oke. Sudah buat. Sudah ya, Ibu? Iya. Oke. Mari kita bahas yang huruf terakhir berharokat. Ada sedikit perbedaan. Kalau berharokat hidup ya Bapak Ibu? Iya. Kalau hidup maka ada perbedaan. Sedikit sih perbedaannya banyak. Tapi kalau enggak itu nanti bisa salah. Untuk versi penulisannya tidak usah diperdebatkan karena jawabannya benar. Saya ambil contoh adalah hayya. Gitu ya. Oke. Ketika tambahin alif sudah hidup ya. Hidup yang mati tadi aja tambahin alif ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini apa? Hayya gitu ya. Nah, kalau di sini hayyu gitu kan? Hayyu. Nah, perhatikan huruf ketiga akar katanya. Nah, berarti lihat ke sini yu. Pergi nggak dia? Pergi. Hilang. Lenyap ya, lenyap. Mari kita proses jadi apa? Ingat, alif. ini nggak bisa pergi karena huruf kedua, y-nya. Huruf kedua ya, nggak bisa pergi. Kalau nggak bisa pergi, maka ambil kaidah kasrohnya. Dia kasroh, lihat ke sini. Kasroh, kan kita nggak mempedulikan ya-nya, karena ya yang pergi kan hanya akar kata ketiga. Dan akar kata kedua.
Yang kita lihat bukan ya-nya, tapi kasrohnya. Kasroh ini. Saya menunjuk ke sini, kelihatan Bapak Ibu? Iya. Ya. Kasroh ketemu wow. Jadi apa? Domah. Nah, jadi ini nggak pergi tapi jadi domah, menyesuaikan. Jadi apa? Hayu. Ya. Jadi ini bisa berlaku untuk kedua dan ketiga ini. Ya. Ini bisa berlaku untuk kedua dan ketiga. Hayu. Oke, sudah bisa bedain Bapak Ibu? Iya. Ya, bisa ya beda jelas ya? Ya, Bu, insyaallah. Ya. Sekarang hia. Hia. Ingat, ya-nya hidup. Hia itu gimana? Fa'alat kan? Di sini kan ya-nya hidup. Berarti kan bisa. Ya, bisa. Kalau tadi kan pergi dia. Ya nggak Bapak Ibu? Tadi kan pergi ya. Karena kan tadi mati kan? Ya. Oh ini hidup sesuai dengan ininya. Diubah dia hidup. Maka di sini rumusnya hidup. Coba kalau terjemahan gimana? Fa'alata gitu kan? Berarti apa? Nah, kalau di sini huruf ketiga yang pergi huruf ketiga. Huruf ketiga akar kata. Oh enggak, ini enggak patah. Enggak patah ya? Kan ini pertanyaan Pak Firman tadi. Boleh enggak kalau enggak patah? Boleh Pak. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Hayi yang sah boleh. Oh iya. Hayi yang ini Pak ya, kalau seandainya haya ya sa. Ya. Yang dibuang yang mana? Iya, yang betul yang ketiga, yang bisa dibuang yang ketiga. Ya. Jangan buang yang kedua. Bisa andainya ya, bisa andainya. Meskipun mau dibuang yang kedua dan yang ketiga sama aja hasilnya. Tapi teorinya begitu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini hasil akhir ya. Hayata boleh nggak boleh. Sekarang Huna rumusnya apa? Fa'ana. Nah, boleh. Nah, rumusnya begitu. Ya, ini kenapa cukup yang rumusnya kan fa'ana. Mati kan? Bingung nggak? Buat yang belakangan bisa nggak jadi hayyina, bisa nggak? Hayyina, secara itu bisa. Bisa ya. Maksudnya apakah hayyana apa? Yang mana bacanya ini? Yang pelatihan Setahu saya nggak bisa. Yang bisa itu kalau itu apa namanya ya nggak bisa. Saya pikir nggak bisa. Setahu saya enggak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, bisa membedakan ya? Tidak. Ada suara ternyata. Sudah Bapak Ibu?
Ini baru KKL ya, belum KKSAD. Ini baru KKL. belum KKSAD. Izin itu. Iya. Yang dia tadi kan hajiyat. Iya. Ini membuktikan bahwa sia yang berharokat itu tidak harus hilang dia. Iya, betul. Diberlakukannya sama tunggal. Kalau di sini hidup, maka di sini hidup. Kalau di sini mati, maka di sini mati. Itu Pak. Prinsipnya di situ kunci. Misalkan di sini mati nih Pak ya, misalkan di sini mati. Di sini mati juga. Kalau mati berarti berantem kan Pak? Iya. Nah, sama tunggal itu tunggal untuk laki-laki, dia tunggal untuk perempuan. Ya. Jadi dihukumnya sama sesuai dengan aslinya apa. Kalau aslinya dia hidup berarti hidup. Kalau aslinya dia buah sama makanya perlu tahu dia itu hidup apa enggak. Kadang kita kalau lihat di belakang suka diabaikan, nggak dilihat ya Bapak Ibu ya. Suka dipastikan dia itu berharokat apa enggak gitu. Ya kan? Karena misalkan udah saya terus kayak gini aja. Nah, mulai sekarang dipastikan ya itu berharokat apa enggak. Wow-nya berharokat apa enggak itu dipastikan. Jadi kalau lihat kamus dipastikan dia berharokat apa tidak. Ya. Karena hukumnya ada sedikit berbeda. Ini baru KKL. Belum KKS tadi. Jadi yang berharokat sama dia tidak berharokat. Ini menjawab pertanyaan saya yang pertama dulu, Bu. Oh iya. Lalu apa ya atau tidak? Ya, kuncinya bukan di titik apa nggak di titik ya Pak ya. Berarti berharokat apa tidak berharokat. Karena ternyata penulisannya ada dua versi. Ya. Bapak Ibu, beralih ke mau berharokat. Ini sudah ya? Sudah Bu. Kita bahas mau berharokat. Hukumnya sama dengan ya berharokat. Intinya sia berharokat di belakang itu sama hukumnya. Sia yang tidak berharokat sama hukumnya. Mau dia wow maupun dia ya. Nah, sekarang kita bahas misalkan ini. Berarti berharokat. Wow, yang berharokat ya. Berharokat. Maka kalau ditambahin alif, tambahin alif, ya tinggal gini. Boleh nggak? Boleh kan Bapak Ibu? Nggak masuk ke berat kan? Iya. Nggak masuk. Nggak ada urutan di berat kan? Ya. Sekarang coba. Mohon maaf. Ini kenapa ya? Ya betul. Iya. Di saya ada yang Iya. Mas Arief ya. Oke, kalau gimana Bu Bapak Ibu? Mohon maaf. Saru. Kayaknya Bu Nani juga nggak sadar kayaknya nggak tahu ini. Saru gitu kan Bapak Ibu, betul nggak? Saru gitu kan? Nah, akar kata ketiganya mana ini kan? Masuk yang mana ini kan? Berat. Ya. Yang dibuang atau sukun? Waduh, mah. Jadi apa? Runya ini memang aslinya ru ya, bukan karena alif.
Ru. Ini kan berarti akar kata keberapa? Dua ya? Dua. Doma, perhatikan. Doma ketemu wow boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah doma ketemu ya. Sukun. Ya. Oke. Sudah tergambar Bapak Ibu? Tergambar ya? Oke. Sekarang dia. Dia itu kan bahasa alat ya. Alat. Ini wawunya hidup. Berarti hilang nggak? Hilang. Hilang nggak? Enggak. Hidup kok. Iya. Rumah siapa? Alat berarti apa? Taknya hilang nggak? Kenapa enggak? Bunda harus mati. Harus mati. Hidup pokoknya mati aja. Wownya nggak boleh pergi. Kenapa? Secara lunas memang dia harus mati. Ditambah dia nggak berantem, jadi nggak ada alasan untuk mengusir dia. Aruna. Jadi yang berubah itu dihukum dan dihukum ya Bunda ya, rumah perempuan. Nanti Bapak Ibu semuanya nyalin sambil dibenarkan lagi. Iya, berarti. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu membenarkan di tampilan ini, nanti disalin lagi, pelan-pelan dibenarkan sendiri. Nyalin. Kenapa Bu? Nyalin dan benarkan. Sambil yang ini Bapak Ibu saya menunjuk sesuatu kelihatan ya. Itu sama Bapak Ibu disalin secara khusus tempelin. Jadi pada saat bikin ulehan ini sambil lihat dibuang apa nggak dibuang gitu. Berubah apa tidak berubah gitu ya. Nah, yang ringan di luar dari itu berarti boleh. Sudah mulai clear Bapak Ibu? Ya, waktunya terus berjalan. Ini baru KPR. Silakan Pak. Huruf sia yang di tengah berarti. Iya. Berarti kita dua huruf sia dalam akar katanya. Bisa. Ada pakeman hayya itu? Ya. Jadi kayak ini tentang seperti ini ya Bu. Ya, kita bahas terakhir Pak. Ya. Jadi yang akar kata sia di belakang matang baru kita bahas. Sama Pak prinsipnya. Huruf sia di tengah enggak goyah. Enggak hilang. Yang hilang adalah tiga. Tapi dia bisa menyesuaikan diri secara harokat gitu Pak. Karena kalau ini berlaku untuk yang ketiga ini bisa 2 dan 3. Ya. Silakan Bapak Ibu tanya Bu. Ya, silakan Bu Siti. Itu yang itu saru wawunya itu doma atau patah saja kenapa kok doma itu kan aslinya patah gini Bu. Oke. Bu Siti ya fa'ala itu pelaku 2. perhatikan ya Bu ya, fa'ala itu kalau pelaku 2. Kalau pelaku jadi apa? Nah, perhatikan. Lu itu tadinya udah berapa? 1, 2, 3 itu kan tadinya A. Oh, iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Nani saruna apa berarti ya? Kenapa? Nani saruna ya? Iya. Ya. Tadi bilang karena kehapus ini Pak. Tadi Karena udah terlalu banyak saya jalan-jalan jadinya. Ada settingnya ditutup lagi belum? Silakan Bu Ella, saya hapus ya Bapak Ibu. Oke. Itu adalah KKN. Oke, sekarang kita bahas KKS tadi. Saya ambil pelaku yang mewakili ya Bapak Ibu. Paham kan maksud saya? Mari kita pilih yang mewakili. Yang lainnya tinggal ikut. Apa saja kan yang mewakili? Pertama dua. Kedua hum. Hia enggak saya ambil karena hia itu prinsipnya sama dengan huwa. Huma juga enggak saya ambil karena prinsipnya sama. Hunna pernah enggak? Hum hia hunna. Anta enggak saya ambil. Ya. Anta saya ambil karena prinsipnya sama. Anti dulu ya. Udah cukup kan yang mewakili? Ya, ini Prima sudah mewakili Bapak Ibu ya. Paham kan maksud saya mewakili? Karena yang berubah itu di akhirnya doang. Oke, mari kita lihat. Nah, kalian lihat kamus lagi Bapak Ibu. Karena kata hada itu ternyata KKSAD-nya lihat silakan Bapak Ibu. Yaknya berharokat apa tidak berharokat? KKSAD ya. KKSAD. Misalkan hada. KKSAD-nya apa hada? Yahdi. Berharokat tidak? Tidak. Jadi hada itu Yahdi. Saya tulis pakai merah ya. Hada itu KKSAD-nya Yahdi. Tidak berharokat, maka perlakukan tidak berharokat. Ya, mari kita lihat hada. Oke. Huanya berarti apa? Yahdi. Yahdi. Gitu ya Bapak Ibu ya? Yahdi. Sekarang rumahnya tambahin apa? Yaitu hidup atau mati. Kalau ditambahin alif, pasti hidup. Oke, jadi ya. Selalu hidup. Ya itu selalu hidup kalau tambahin alif. Mau dia hidup atau mati. Sekarang bayangkan di proses apa adanya jadi gimana? Ya. Fokus ketiga akar kata karena siap fokus ini. Masuk ke yang mana? Betul. Masuk yang nomor satu ya. Berarti dia pergi apa Mumtaz pergi. Kalau kalian tidak lenyapkan. Dari situ proses lagi. Kita masih proses dulu ya. Sekarang lihat fokus. Kalau ini udah bukan lagi huruf ketiga misalnya. Diharapkan. Berat. Masuk berat kata ringan. Berat. Kalau berat maka jangan dibuang. Tapi disesuaikan berubah. Jadinya ya. Nah, betul sekali ya. Duna. Oke. Kalau kemarin Pak Suarman bilang titip harakat apa itu ini ya? Atau apa sebenarnya istilahnya itu hanya istilah masing-masing juga punya cara tersendiri. Ya. Oke. Sampai situ bisa dipahami Bapak Ibu? Ini prosesnya sepanjang ini. Oke, mari kita lihat. Guna apa?
Guna Guna itu itu sama dengan dua, dua, tapi tapi tambahin ini ini sukun jadi apa? tidak bang? Dina. Yaknya pergi apa tidak? Tidak ada alasan dia pergi. Secara rumus dia sukun, sudah sesuai rumus. Dia Dia nggak berantem dengan kiri kanan. Oke Bapak Bapak Ibu, Ibu, ya ya nggak berantem ya. Secara Secara hukum bacaan sudah ringan. Dia bukan wi, bukan wi, iu, apa i maksud saya ya? Ya. Nggak berat. Ya. Jadi Jadi nggak ada alasan. cukup Bapak Cukup Ibu. Bapak Ibu. Sesuai Iya, ya. sesuai. Sesuai. Sekarang anti. Nah, kalau anti tambahin apa? Anti itu sama dengan apa namanya buah, depannya ta, tapi tambahin ina, bayangkan. Coba. Ta, depannya ta. Ya. Jadi ta, di, ina. Ini ya yang tambahin gini kan? Ya. Gini kan? Nah ini yang perhatikan. Nah ini ya sukun. Kan aslinya sukun kan? Artinya mati kan? Artinya mati. Ini tunggal bukan mati. Maka kita matikan. Nah, di sini mati ketemu mati. Yang pergi yang mana Bapak Ibu? Yang akar kata dua-duanya sukun. Dua-duanya Kedua. Yang nomor ini karena kata. Ini pelaku kalau pelaku pergi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang akar kata. Meskipun Bapak Ibu mau nyoret ini dan atau nyoret ini itu dua-duanya sama, tapi secara pemahaman beda. Kelihatan paham dan nggak pahamnya beda. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu maksud saya? Yang tadi disingkat jadi ya. Karena kenapa ini pergi karena pelaku. Jangan coba-coba melenyapkan pelaku. Ya, nggak boleh mengusir pelaku. Ya. Jadi di sini pergi sehingga hasil akhirnya menjadi Tahdina. ya, ini kita pergikan, hasil akhirnya menjadi Dina. Nah, kita proses lagi. Sudahkah sesuai kaidah i kasroh ketemu dengan ya boleh tidak? Boleh. Boleh, karena yang nggak boleh begini. Ui yang nggak boleh. Iya. Ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dari hasil akhirnya. Gimana penggunaan ini sudah bisa dipahami ya? Dengan syarat ditulis, dipasang Bapak Ibu. Pasang. Tulisin dong Pak Helmi, nanti tinggal di biar jelas. Pak Helmi, cacing wae. Kabur Pak Helminya. Tidak ada inisialnya Bukan inisial yang ini Bu. Ya, yang ini. Iya. Tulis sendiri. Enak ditulisin. Lebih terjangkau tulisannya.
diam. Buati hilang suaranya. Berarti terus ya. Bu Ella Kalau saya pergi, kenapa apa sedih? sedih ya? Nangis Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Guru saya banyak Bu Wati, ya. tapi yang saya betah cuma sama Bu Wati doang. Nggak boleh dimarahin. Terpisu. Bu Riri lagi nulis apa lagi makan, ayo. Lagi nulis Bu Wati. Itu sama nulisnya tuh Bu Riri. Kalau lagi gini udah nggak tertelan lagi makan. Soalnya ini pelajarannya diperas otaknya Bu Wati. Iya benar. Habis ini langsung berapa piring nanti Bu? Berasap otaknya. Hilang selera. Ini Bu, obat pikun. Iya betul. Iya. Buati nanti ya. tadi judulnya tuh apa nih Buati kalau berat ini huruf ini ya apa nama harokat huruf siap. Secara bacaan Bu. Secara bacaan ya. Ya, jadi bacaannya tuh berat versinya lidahnya orang sana ya Bu ya. Iya. Bukan lidahnya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ya ringan. Ringan. Maksudnya versi beratnya orang sana. Iya, terima kasih Bu. Iya. Sudah ini dihapus sama saya? Ya Bu. Mau beranjak ke yang lain. Sudah. Oke, saya ambil contoh adalah yang khola. Silakan dibuka khola. Khola KKSAD-nya apa? Silakan dibuka Bapak Ibu. Kamusnya dicari. Khola. Khola yang alifnya dari waw. Halaman berapa tadi ya? Lupa saya. Itu halaman 121. Ya, khola. Ya. KKSAD-nya apa? Yahlu. Tanpa harokat wawnya. Ya, wawnya tanpa Harokat. Tanpa harokat. Berarti berlakunya sesuai dengan yang tanpa harokat. Berarti dianggap apa? Mati. Oke, berarti pelaku huanya tulis sesuai dengan tulisannya gini. Iya. Oke. Yahlu gitu ya. Selanjutnya pelaku huma tambahin alif. Bisa kan? Yahluan. Wani. Bisa ya? Jadi waw ketemu alif bisa. Ketika hum kita proses coba gimana? Ya. Kan gini, ya. Nah, gitu kan? Oke. Wu ini akar kata ketiga. Wu ketemu waw sukun. Berat. Maka apa? Pergi.
Berat. Pergi ya? Pergi. Ya, pergi. Ini Iya. yang pergi dengan harokat-harokatnya. Iya. Maka menjadi ya. Luna. Wow-nya berharokat tidak? Tidak. Tidak. Wow yang tersisa ini wow apa? Wow akar kata atau wow? Wow akar kata. Wow akar kata. Akar kata. Yang pergi ya, jadi sia pelaku mah nggak bisa pergi Bapak Ibu. Tidak bisa pergi. Sia pelaku tidak bisa pergi. Kalau pelakunya pergi, siapa pelakunya? Iya. Yang pergi itu adalah sia akar kata. Ya. Oke, jadi wow-nya ini wow pelaku. Pelaku. Oke, sudah. Sekarang huna. Huna itu sama dengan hua tambahin na. Berarti wow-nya mati. Ini kita lihat ya. Luna. Wow-nya mati. Pergi nggak dia? Nggak. Secara rumus nggak sesuai rumus. Sesuai rumus. Kemudian nggak ada alasan dia untuk pergi karena kiri kanan nggak ada yang berantem, nggak ada yang ngajak berantem dia. Oke, berarti aman ya Bapak Ibu? Aman. Sekarang anti itu adalah gini ya. Lui. Nah, berarti fokus ke akar kata ketiga. Fokus ke sini. Akar kata ketiga anti itu kan berarti yahluwina. Salah rumusnya bukan gini. Wi. Bentar ya. Wi kan? Iya. Sekarang fokus ke akar kata ketiga. Wi. Ini. Berarti kan ini kan? Iya, berat. Ya kan? Iya. Berarti wi-nya pergi. Wi-nya pergi ya. Wi-nya pergi. Mari kita pergikan dia dengan harokatnya. Tersisa begini ya. Lui. Nah, kalau sudah pergi, yang di sini jangan dipergikan tapi sesuaikan harokatnya. Sebelumnya domah, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar ya. Ini domah ketemu dengan ya. Domah ketemu ya, boleh tidak? Jadi kasroh. Kok jadi jadi kasroh? Boleh nggak jadi kasroh? Menjadi apa? Jadi Yahlina. Lina. Bisa difahami Bapak Ibu? Jadi yang pergi adalah akar kata ketiga. Kalau sudah pergi urusannya bukan lagi menghilangkan itu, tapi lihat ke harokat. Ini ada sia. Ini ada sia nih. Lihat harokat sebelum sia. Domah ketemu ya. Domah ketemu ya. Berat. Maka kasrohin. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Jelas? Nah, nanti di KS Tahlina. Tinggal ganti, saya lupa. Ya, fokusnya ke belakang jadi ke depannya lupa. Iya. Berarti di humanya itu huanya jadi patah, bukan berarti ini. Oh iya, kok jadi? Iya benar patah. Betul Bu, makasih. Oke. Ya, fokusnya ke ini jadi yang gitu lupa. Luani ya. Ya, luani. Jadi waw maupun ya kalau ketemu alif dia hidup. Waw ataupun ya kalau ketemu alif hidup. Pas banget Bapak Ibu. Habis. Tinggal minggu depan hari Kamis ya.
Kamis kita bahas yang hayya, yang dua itu hayya, yang dua sia ya. Hari ini sudah kita tuntaskan KKL, KKSAD dengan yang sia di belakang, ada yang hidup, ada yang berharokat, ada yang tidak berharokat. KKL, KKSAD sudah tuntas, tinggal nanti membahas yang 2 huruf sia. Hayya, punya yang 2 huruf sia belakang. Oke, cukup ya Bapak Ibu? Pak Helmi, makasih udah dikirim. Pak Helmi memang top, Mako top. Mudah-mudahan Tapi tanda Bu Ella panahnya belum lengkap vertigonya ini. sembuh. Iya. Mudah-mudahan Bu Ella vertigonya sembuh. Amin. Bu Riri, Pikunnya hilang, yang jelas pikunnya hilang. Ibu yang lain daya ingatnya semakin meningkat. Amin. Amin.